Cek. Tes 1, 2, 3 dicoba. Oke. Dimohon partisipasi dari umat untuk mengisi matras-matras kosong terlebih dahulu, ya, serta untuk menonaktifkan atau mensilentkan alat komunikasinya agar acara berlangsung lancar, tidak ada halangan. Karena kita juga ada connecting juga dengan Zoom juga. Ya, jadi kami mohon partisipasinya untuk mensilentkan alat komunikasinya. Umat yang di lantai bawah, mohon untuk memasuki ruangan acara di lantai 2, biar acara segera berjalan. Soalnya waktunya juga kita batasi. Ada yang di bawah? Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma, saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudari sedharma yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada hari ini, hari bahagia, di hari Katina Puja di Budayana Buddhist Center Bali, untuk bersama-sama melakukan kebajikan dengan melaksanakan Katina Puja. Semoga selalu dalam lindungan para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Dan mohon untuk kenyamanan untuk umat dimohon untuk menonaktifkan dan mensilentkan alat komunikasi atau handphonenya supaya tidak ada yang berisik karena kami ada connecting, ya, oke, sehingga bisa acara berjalan dengan lancar, ya. Oke, saya akan sebutkan susunan untuk acara pada acara Katina Puja pada hari ini. Acara persembahan Katina Puja dipersembahkan oleh adik-adik cilik, kemudian disusul oleh kebaktian puja yang dipimpin oleh Upasaka Pandita Wimala Bhakti. Umat yang berbahagia, sesaat lagi kita akan memulai rangkaian Katina Puja pada pagi hari ini. Umat dimohon berdiri, berhadapan, dan bersikap anjali, karena sebentar lagi Bante yang mulia, Bante Nyanasila, dan yang luhur Bante Badra Prawara akan menaiki ruangan Bakti Sala. Hidup penuh kasih, hidup penuh arti,
kehidupan yang dilalui. Hidup penuh cinta, hidup penuh makna, kehidupan siswa utama. Sangga para Arya dan bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma dan mulia. Sangga siswa sejati guru puja, engkau teladan hidup di dunia. Hidup tanpa noda, hidup tanpa celah, kehidupan yang dilalui. Hidup tanpa iri, hidup tanpa benci, kehidupan siswa Sang Buddha. Sangga para Arya dan bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma dan mulia. Sangga siswa sejati guru puja, engkau teladan hidup di dunia. Hidup tanpa noda, hidup tanpa celah, kehidupan. Kami persilahkan Bante yang mulia, Bante Nyanasila dan yang luhur Bante Badra Prawara untuk menduduki matras. Hidup tanpa benci, kehidupan siswa Sang Buddha. Sangga Kepada yang mulia Bante, kami persilahkan untuk menyalakan lilin pancawarna. engkau warisi sucinya Dhamma dan mulia. Sangga siswa sejati guru puja, engkau teladan hidup di dunia. Sangga para Arya dan bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma dan mulia. Sangga siswa sejati guru puja, engkau teladan hidup di dunia. Agak macet ya. Habis mungkin baterainya. Sebentar. Hidup penuh kasih, hidup penuh arti, kehidupan yang dilalui. Hidup penuh cinta, hidup penuh makna, kehidupan siswa utama. Sangga para Arya dan bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma dan mulia. Sangga siswa sejati guru puja, engkau teladan hidup di dunia.
Umat dipersilahkan duduk kembali. Rangkaian Katina Puja adalah persembahan Katina Puja oleh 5 orang adik-adik Buddhis, yaitu adik Tristan, Mawin, Agatha, Clarissa, dan Ahui. Untuk acara selanjutnya adalah persembahan Katina Puja. Mohon adik-adik segera siapkan untuk acara Katina Puja. Kami persilahkan. Di sini kami mengucap namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskarah, mohon perlindungannya. Sabitium wiwajantu sabarogo winasatu. Persembahan pelita dipersembahkan oleh adik Tristan. Dengan pelita yang memancarkan cahaya gemerlapan, menghapus keadaan suram menjadi terang, aku menghormat kepada Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, penghapus saput ketidaktahuan. Mohon kembali ke tempat, adik Tristan. Kembali ke tempat. Oh ya, belum. Persembahan air dipersembahkan oleh adik Maureen. Duhai Bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan air ini, persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan belas asih-Mu yang dipancarkan kepada kami. Persembahan dupa dipersembahkan oleh adik Anggata.
Dengan dupa ini yang harum semerbak, terdiri dari perpaduan wangi-wangian khusus. Aku bersujud di hadapan Bagawa, mewujudkan sembah bakti kepada yang patut dihormati. Selanjutnya persembahan bunga dipersembahkan oleh adik Clarissa. Sekumpulan bunga yang segar coraknya, sedap, harum, wangi dan serba terpilih. Kupersembahkan bunga-bunga ini di kaki guru yang bentuknya bagaikan bunga seroja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini kepada Buddha aku bersujud. Semoga dengan jasa bajikan ini tercapailah kebebasan. Sama halnya dengan bunga-bunga ini yang pasti akan layu. Demikian juga tubuh jasmaniku yang sebenarnya juga menuju kelapukan. Persembahan buah-buahan dipersembahkan oleh adik Ahui. Duhai Bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan buah-buahan ini. Persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan hati berdasarkan welas asihmu yang dipancarkan kepada kami. Terima kasih untuk adik-adik untuk pemujaan persembahan Katina Puja. Selanjutnya kita akan segera memulai kebaktian puja yang dipimpin oleh Upasaka Pandita Wimala Bakti. Kepada Upasaka Pandita Wimala Bakti, kami persilahkan. Saudara-saudara, marilah kita memulai puja bakti Katina hari ini dengan membacakan Namaskara kata. Arahant Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Swakato Bhagavata Dhammo
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami Namo Sanghaya. Marilah kita memohon tuntunan Aradhana Tisarana Pancasila kepada Bante. Okasa aham Bante tisaranena sading panca silang dhamma yacchami anugahang katva silang deta me bante dutiyampi okasa ahang bante tisara nena sadi panca silang dhammang yacchami anugahang katva silang deta me bante tatiyampi okasa ahang bante isara nena sading panca silang dhammang yacchami anugahang katva silang deta me bante. Yang ahang wandamita wadeta Amabante Namo Sang Yang Adi Budaya. 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 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbiye bodhisataya mahasataya. Namo sarve bodhisatvarya mahasatvarya. Namo sarve bodhisatvarya mahasatvarya. Namo sarve bodhisatvarya mahasatvarya.
satwarya Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Ti saranaga makna nititang. Amabante Pannatipata weramani sikapadang samadhyami. Panatipata Veramane Sikapadang samadhyami Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Adinadana Veramane Sikapadang kamadhyami Kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami. Kameso micacara Veramane Sikapadang samadhyami Musawada weramani sikapadang samadhyami. Musawada Veramane Sikapadang samadhyami Sura meraya majapamadhatana weramani sikapadang samadhyami. Sura meraya Majapamadhatana Veramane Sikapadang samadhyami Imani panca sikapadani silena tingyanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisudaye. Amabante Sadu Sadu Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan perenungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang
sama sambuddho wija carana sampano sugato lokawido ando taro purisa dasarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Perenungan terhadap Dhamma. Swakato bhagavata dhammo sanditiko kaliko eipasiko opanayiko acatang veditabo winyoiti. Perenungan terhadap Sangha. Supatipano bhagavato sawaka sangho uju patipano bhagavato sawaka sangho naya patipano bhagavato sawaka sangho samice patipano bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yogani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho auneo dakineo anjalikaraneo anutara punyaketa lokasati. Saca Karya Gata. Ati me sarana anyang buddho me saranang warang etena saca wajena so tite otu sabada nati me saranang anyang da mo me saranang warang etena sacawa jena satite otu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang ete na sacawaya jena satite otu sabada. Baiklah saudara-saudara dalam Dhamma, marilah kita memohon kepada Yang Arya Bante Sila untuk membimbing meditasi pada hari ini. Pada Yang Arya Bante Sila kami persilahkan. Mari kita sejenak untuk hening, melatih batin dalam meditasi. Silakan Anda ambil posisi duduk bersila
dengan tubuh tegak dan rileks. Untuk membantu agar kita lebih fokus, Anda bisa memejamkan kedua mata Anda, membiarkan nafas masuk dan keluar sebagaimana adanya. Secara khusus, kita hadirkan perhatian pada tubuh melalui nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk, tahu gerak nafas pada tubuh. Nafas keluar, kendurkan seluruh bagian tubuh yang terasa tegang. Nafas masuk, tahu gerak nafas pada tubuh. Nafas keluar, kendurkan seluruh bagian tubuh yang masih terasa tegang. Sekarang, secara khusus, hadirkan perhatian hanya pada nafas masuk dan nafas keluar. Hadirkan perhatian hanya pada nafas masuk dan nafas keluar. Anda bisa merasakan sentuhan nafas pada bibir atas di bawah hidung. Nafas masuk, tahu nafas masuk. Nafas keluar, tahu nafas keluar. Biarkan nafas sebagaimana adanya masuk dan keluar.
Tetap menjaga keheningan dan ketenangan. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara dalam Dharma, Ibas, kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bante Nyana Sila. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante. Brahmacaloka dipati sampati kata jalian diwaranaya cata santi dasata puraja kajatika desye tudamang anukampi mang pajan. Terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang memiliki keyakinan dan pendengaran yang baik. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, senang bisa bertemu di tempat yang sementara. Ya, tempat yang sementara ini, dan kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan aktivitas-aktivitas bajik dalam rangka Katina. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, pada satu ketika Buddha ditanya oleh sosok dewa, apa yang menjadi harta terbaik di dunia itu? Kemudian Buddha mengatakan, keyakinan adalah harta terbaik. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang harta terbaik ini kepada Anda. Kita akan pahami mengenai harta terbaik ini apa, yang mana tadi saya katakan adalah keyakinan tadi. Mengapa harta ini begitu penting dan bagaimana cara kita memiliki harta yang dikatakan sebagai harta terbaik ini?
apapun yang menjadi kejelasan di dalam batin kita, yang menjadikan kejelasan dalam pemahaman kita di dalam hidup ini, karena kita memiliki keyakinan. Karena kita memiliki keyakinan. Dan inilah yang merupakan dan dikatakan sebagai harta terbaik. Dalam satu sesi retreat, guru saya mengingatkan agar memiliki keyakinan yang kokoh. Dan beliau memberikan perumpamaan bahwa ketika seseorang tidak memiliki keyakinan, itu seperti ikan yang keluar dari kolam dan tergelapar kepanasan. Ia dalam bahaya. Ia dalam bahaya. Demikian beliau menggambarkan ketika kita tidak memiliki keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Apa yang kita pahami dari sebuah keyakinan ini? Keyakinan ini merupakan kekuatan, kepercayaan mendalam terhadap Buddha. Kekuatan, kepercayaan mendalam terhadap Buddha. Dan kesiapan untuk mempraktikkan Dharma. Ini keyakinan di dalam Dhamma. Ini keyakinan di dalam Dhamma. Coba kita lihat masing-masing keadaan batin kita. Apakah kita sudah cukup punya kekuatan mendalam, kekuatan kepercayaan mendalam terhadap Buddha? Dengan ciri kita siap mempraktikkan Dhamma. Mari kita lihat, siapkah kita menanggalkan kemarahan kita? Siapkah kita menanggalkan kesedihan kita? Atau masih asik dengan kemarahan dan kesedihan? Siapkah kita menanggalkan kegelisahan kita? Atau masih asik dengan kegelisahan dan malam hari terus berputar-putar tidak bisa tidur? Siapkah kita menanggalkan baygon untuk tidak semprot nyamuk dan semut? Siap tidak? Itu menandakan sejauh mana keyakinan kita kepada Buddha. Ketika kita cukup kekuatan, kepercayaan kita mendalam terhadap Buddha, kesiapan mempraktikkan Dharma itu akan muncul di dalam batin kita. Ketika kesiapan ini muncul, pertama yang dia lakukan adalah akan mengambilnya sebagai perlindungan. Mengambilnya keyakinan itu, yakni Buddha, Dhamma, Sangha sebagai perlindungan. Dia akan menyepakati dengan dirinya, inilah perlindunganku di dunia. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ketika hal ini telah disepakati pada dirinya dan mengambilnya ini sebagai perlindungan, maka ketika itu hal yang dilakukan untuk memasuki ajaran adalah mempraktikkan moralitas ini yang awal. Seperti yang tadi ketika Kak saya mengingatkan kembali dari permohonan Anda tentang
berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, diberikan praktik awal, yakni moralitas. Jadi ini kita siap nggak dengan moralitas ini? Menjaga dua pintu karma kita dari kejatuhan alam-alam rendah. Menjaga dua pintu karma kita, tubuh dan ucapan, melalui moralitas ini dari ketidakbahagiaan atau bahaya-bahaya dalam kehidupan sekarang ini juga. Sudahkah kita siap untuk berbicara yang merukunkan? Sudahkah kita siap untuk berbicara yang lembut? Sudahkah kita siap untuk berbicara yang benar? Sudahkah kita siap untuk berbicara yang bermanfaat? Ini dari sisi pintu karma ucapan. Dari sisi tubuh, sudahkah kita siap untuk tidak melakukan kekejaman? Baygonnya tadi disimpan dan dibuang. Ini kita bisa menilai sejauh mana kita punya keyakinan pada Buddha. Cara menilainya seperti itu. Kenapa harta terbaik? Mengapa ini penting? Mengapa ini penting sekali? Karena keyakinan kepada Buddha ini, satu, akan menyelamatkan kita dari kelahiran di alam-alam yang rendah. Membuat kita hidup bahagia saat ini dan lahir di alam bahagia. Yang kedua, keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha akan membuat kita untuk bebas dari kelahiran kembali, mencapai nirwana, menjadi Buddha. Ini kenapa penting? Jadi kalau masih belum punya keyakinan, tandanya tadi itu. Masih suka pegang baygon untuk semprot semut. Kalau masih melihat, mendengar, dan melihat nyamuk terbang, ini batin sudah muncul niatan jahat. Ya, tubuh bergerak. Pandangan salahnya muncul, keyakinannya lenyap. Puas rasanya. Ini hilangnya keyakinan kita dan ini membuat kita saat itu juga hilang kebahagiaan. Coba perhatikan. Ketika nyamuknya baru kedengar suara saja, ketika terlihat saja, Anda punya niatan jahat, bahagia Anda hilang saat itu kan? Karena yang muncul adalah kebencian. Dan kalau ini jadi karma produktif, dan menjelang kematian munculnya, Anda bisa jatuh di alam yang rendah. Kalau ini jadi karma produktif, muncul di saat Anda mau tidur, penuh dengan kejengkelan batinnya, kemarahan, nyamuknya sudah mati, batin masih marah. Nggak bisa tidur, gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk. Padahal nyamuknya nggak salah juga. Dia cuma lewat. Loh dia makan darah, Bante. Yang punya darah kan Anda. Nyamuk nggak punya. Kalau nggak mau dimakan nyamuk, jangan punya darah. Kalau nggak mau dimakan nyamuk, jangan punya darah. Selesai itu. Jadi sudah jadi konsekuensi. Karena Anda yang punya darah, nyamuk akan gigit Anda. Lalu karena Anda muncul kebencian dan Anda hilang kebahagiaan, ya itu salah Anda. Ketika tidak punya keyakinan,
kita akan jatuh dalam bahaya-bahaya seperti itu. Ini mengapa pentingnya dan dikatakan sebagai harta yang terbaik di dunia. Karena kepemilikan materi apapun yang Anda milik, yang saat ini ada pada kita, sebesar apapun nilai materi yang saat ini kita miliki, itu nggak akan menolong ketika kita tidak mempergunakan dalam kebajikan. Ketika kita tidak memunculkan keyakinan dalam hal kebermanfaatannya, tidak akan menolong sama sekali. Tidak akan menolong. Tetapi dengan keyakinan untuk melakukan hal-hal baik, dalam arti kesiapan mempraktikkan dharma sebagai bentuk keyakinan mendalam kepada Buddha inilah yang akan menolong Anda, menolong kita semua dari kelahiran di alam-alam yang rendah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk memiliki keyakinan ini? Oke. Kita coba pahami dulu tentang keyakinan ini lebih mendalam lagi. Keyakinan ini memiliki karakteristik, yakni memiliki bentuk tanpa keraguan, memiliki bentuk keteguhan batin, dan menariknya lagi, keyakinan ini merupakan satu bentuk pikiran indah. Ya, salah satu bentuk pikiran yang indah dari 25 pikiran yang indah. Ini salah satunya adalah keyakinan. Dan kelebihannya adalah ia menjernihkan, mengkokohkan, menjernihkan sebagai satu karakternya, menjernihkan. Kalau kehendak itu ia memiliki kelebihan dari 51 bentuk pikiran pada batin kita. Kehendak itu memiliki kelebihan, yakni kelenyapannya itu memunculkan buah-buah karma. Kalau keyakinan ini menjernihkan, keyakinan ini menjernihkan. Jadi kenapa saat ini kita itu masih belum punya keyakinan mendalam kepada Buddha? Kenapa kita ini masih belum mau mempraktikkan apa yang diajarkan Buddha? Meskipun sudah hafal Tripitaka itu ya, Parita sudah hafal luar kepala, nggak ada yang pakai Parita semua. Nggak ada yang pakai buku Parita. Hafal semua. Hafal semua. Intelektual tidak akan menolong kita. Tidak akan merubah pandangan kita. Intelektual nggak akan merubah cara pandang kita. Kalau intelektual merubah cara pandang kita, kita cukup menghafal saja Tipitaka. Parita Anda hafalkan saja, itu nanti Anda mencapai nibbana. Tapi nggak bisa kan? Anda hafal Panatipatawira, hafal semua palinya, tapi Indonesia hafal nggak? Hafal Bante, hafal palinya. Anda orang Indonesia atau orang India sih? Kalau bisa hafal Indonesianya itu lebih penting, Anda lebih bisa memahaminya. Ya, tahu Indonesianya itu jauh lebih baik. Gitu. Jauh lebih baik tahu Indonesianya karena akan mudah dipahaminya, akan mudah memahaminya. Nah, oke. Hafal Indonesianya juga lah. Nantilah Bante dihafal sampai rumah. Oke. Tapi
meskipun Anda hafal 5 latihan itu, namun tidak memiliki pengetahuan empiris, pengalaman langsung dalam praktik, sulit Anda mendapatkan manfaat dari kelima latihan itu. Nggak akan. Tetap saja baygon dibeli terus, gitu. Tetap saja baygon diletakkan di sampingnya tempat tidur terus. Gitu. Akan seperti itu terus. Karena memang tidak ada keyakinan, tidak ada kesiapan mempraktikkan Dharma. Maka pengetahuan intelektual itu nggak akan merubah. Kalau itu merubah, sudah banyak orang yang mencapai nibbana. Karena banyak di Indonesia itu yang sudah bisa menghafal Tipitaka, hafal Parita, hafal ini dan itu, hafal Palinya, Indonesianya hafal. Tapi yang malah membuat mereka sulit tidur jadinya kan. Gitu. Yang bisa merubah pandangan kita itu adalah pengetahuan dari pengalaman empiris, praktik. Dan kokohnya batin kita, munculnya keteguhan dalam keyakinan kepada Triratna, itu karena pengalaman-pengalaman empiris. Kenapa kita masih muncul keraguan? Ya karena itu keyakinannya ini belum muncul, belum tumbuh. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan ini agar dia bisa menyelamatkan hidup kita? Menyelamatkan hidup kita dalam menghadapi konsekuensi duka yang saat ini sedang kita alami bersama. Apa coba? Kaki yang pegel, pinggangnya yang pegal. Siapa yang bisa menghindari itu? Ini konsekuensi tentang kebenaran dari duka. Kita nggak bisa terhindar dari itu. Tapi kita yang punya keyakinan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, paham dan tahu betul bahwa ini nggak bisa kita hindari, hanya bisa kita hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Tinggalkan keinginan apapun terhadapnya. Udah biarin saja. Semudah itu Bante? Iya, tapi sesusah itu juga. Semudah itu? Iya, tapi sesusah itu juga. Sesimpel itu? Iya. Tapi tidak sesimpel itu juga. Karena batin perlu dilatih. Perlu dilatih. Terus menerus. Perlu dilatih. Dibiasakan. Kembali, bagaimana agar kita memiliki keyakinan kepada Triratna agar bisa menghadapi hal-hal seperti ini? Ya kan? Pegel, bisa duduk lama, rileks, ya, batin tetap tenang. Bagaimana caranya? Ada gelisah muncul, tapi cepat berdamainya. Bagaimana caranya? Gitu. Bisa nahan untuk nggak bicara. Bagaimana caranya? Keyakinan ini akan muncul hanya dengan satu sebab, yakni pengetahuan. Nggak ada cara yang lain. Keyakinan ini muncul hanya dengan satu sebab, yakni pengetahuan. Pengetahuan yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang dikatakan pengetahuan ini menumbuhkan keyakinan kepada Triratna. Pengetahuan yang mengarahkan kita pada nirwana. Pengetahuan yang mengarahkan kita kepada nirwana. Inilah
pengetahuan yang akan menumbuhkan keyakinan kepada Triratna. Kepada Triratna. Pengetahuan didapat dari mana? Dari belajar, bukan dari ritual. Dari belajar. Maka mari, meskipun ini tempat yang sementara, kemarin sudah dirapatkan dan direncanakan gambaran wiharanya nanti ya, luar biasa, besarnya, memadai gitu ya. Tapi kalau hanya digunakan untuk pemujaan saja, ya tidak menolong Anda. Kalau digunakan hanya untuk puja bakti saja, nggak menolong Anda. Nggak menolong Anda. Karena sekarang YouTube sudah berpuja bakti. YouTube sudah berpuja bakti. Nggak menolong Anda. Kita sudah harus mulai merubah. Memang itu kebutuhan. Puja bakti adalah kebutuhan secara kepuasan dalam indria. Kepuasan mendengar lantunan parita. Kepuasan kita dalam mengudaraskan parita. Kepuasan batin ini mencerap tulisan-tulisan, khotbah-khotbah Buddha, ya hanya memuaskan indria saja. Memuaskan saja, tapi tidak merubah pandangan kita. Tidak kemudian menumbuhkan keyakinan pada batin kita. Kalau hal seperti ini bisa menumbuhkan betul-betul magister agama, nggak ada yang pindah ke Muslim. Tapi sarjana agama Buddha, magister agama Buddha, banyak yang pindah ke Muslim. Banyak yang pindah ke Kristen. Intelektual itu nggak cukup untuk menumbuhkan keyakinan kita. Maka puja bakti hanya sebagai salah satu sarana kita untuk kumpul bersama, untuk kita melakukan bentuk penghormatan. Tetapi ada hal yang lebih penting dari fungsi wihara, yakni tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar. Maka saya berpesan, tempat ini jangan hanya digunakan untuk puja bakti saja. Eman-eman bayar kontraknya. Karena kalau puja bakti itu, lah tapi kan membantu Bante ketika meninggal dunia. Tidak. Meninggal dunia itu dibacakan parita, yang puas itu yang hidup. Yang mati itu gak ngerti lagi. Sudah gak tahu dia. Mau baca paritanya salah, mau enggak, sudah gak tahu lagi. Yang hidup, yang merasa puas. Tapi pengetahuan dalam menenangkan batin, keterampilan batin dalam menjinakkan objek-objek, memunculkan bentuk-bentuk pikiran yang baik menjelang kematian, ini jauh lebih penting yang akan menolong kita dari kelahiran di alam-alam yang rendah. Maka sekali lagi, mari kita gunakan ini tidak hanya untuk puja bakti. Puja bakti itu bukan tidak penting, penting untuk kepuasan indria kita, untuk penghiburan batin kita, penting. Daripada hiburannya ke mall buang duit, ya kan? Jalan ke sana kemari, mending hiburan di wihara baca parita, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau wihara ini bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Maka tolong kepada pengurus, bikin program-program kegiatan berupa kelompok-kelompok belajar. Kelompok-kelompok belajar, gunakan untuk belajar. Gunakan untuk latihan, bikin program-program latihan. Bikin program-program latihan. Agar betul-betul ini menumbuhkan keyakinan dari pengetahuan empiris.
Orang bisa merasakan langsung manfaat-manfaat dalam praktik dhamma. Dalam praktik dhamma. Seperti pada saat ini adalah sarana belajar. Kita sedang belajar ini. Ini adalah belajar. Tapi ini tidak merubah pandangan Anda. Ini hanya menambah pengetahuan, suplemen batin Anda saja. Kalau Anda tidak kemudian mempelajari, mempraktikkan, tidak akan menumbuhkan keyakinan. Tidak akan. Nah, maka mari Bapak Ibu, kita coba untuk merubah cara pandang kita terhadap wihara. Bukan hanya sebagai tempat pemujaan saja, tetapi sebagai tempat belajar. Dari dulu juga wihara adalah tempat belajar. Kata wihara sendiri artinya adalah tempat tinggal para biku. Itu wihara. Kata wihara sendiri artinya tempat tinggal para biku untuk berlatih. Untuk belajar, karena memang tugasnya yaitu belajar dan berlatih. Tugasnya memang itu. Maka mari kita gunakan. Mari kita gunakan tempat ini untuk belajar, untuk berlatih, gitu ya. Untuk menumbuhkan keyakinan agar kita ini bisa tidur nyenyak minimal, bisa tidur nyenyak. Apa cirinya Bante kalau saya sudah punya harta yang terbaik ini? Cirinya Anda bisa tidur nyenyak. Itu cirinya. Karena ketika orang yang bisa mempersiapkan tidur dan tidur nyenyak, dia pasti pikirannya mudah berdamai. Pasti pikirannya mudah berdamai. Keterampilan batin untuk berdamai ini adalah pola latihan di dalam memahami 4 kebenaran mulia. Pola latihan dalam memahami 4 kebenaran mulia. Maka penting sekali, sangat penting sekali. Mulai dari coba bentuk kelas-kelas belajar, ya. Lalu bikin program untuk praktik-praktik uposatha, misalkan rutin bersama. Uposatha tidak hanya puja bakti saja, gitu. Tapi uposatha itu bukan hari puja bakti sebenarnya. Kalau Anda cari, uposatha bukan hari puja bakti, tapi hari mempraktikkan 8 latihan. Hari mempraktikkan 8 latihan, bukan hari puja bakti. Puja bakti itu kan tambahan seremoni belakangan untuk kita mengingat kembali dharma saja. Mengingat kembali dharma. Maka itu juga penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu belajar dan praktik tentunya. Nah, dengan demikian keyakinan itu akan tumbuh, keyakinan itu akan berkembang. Ketika kita memiliki keyakinan kepada Tiratna, apa sih manfaatnya? Tidur dengan nyenyak. Apa dijamin nggak gelisah, Bante? Ya kalau sudah mencapai arahat nggak gelisah. Tapi kalau belum, paling tidak gelisah muncul cepat dan mudah untuk berdamai. Ketika kemarahan muncul, mudah kita mengetahui itu kemarahan dan kita mengerti kerugian dari kemarahan, mengerti bahaya dari kemarahan, dan kita punya keterampilan untuk berdamai dengan cepat terhadap kemarahan. Ketika keyakinan pada Buddha Dhamma muncul, keterampilan semacam ini sangat mudah didapatkan. Sehingga batin kita ini gampang bahagia. Gampang bahagia. Batin kita mudah bahagia. Mudah bahagia. Nggak sedih lagi. Ya masih sedih, bukan tidak. Itu ya, pasti. Sebelum mencapai betul-betul pemadaman akhir, yakni nibbana, batin masih mengalami kesedihan. Tapi akan sangat mudah untuk berdamai. Sangat mudah. Kita mudah untuk bahagia. Kita akan sangat mudah untuk bahagia. Sekali lagi, yuk mari kita gunakan wihara itu sebagai tempat untuk belajar dan berlatih.
menumbuhkan keyakinan. Yang pertama, agar kita mudah tidur dengan nyenyak. Yang kedua adalah mempersiapkan kematian yang indah. Mempersiapkan kematian yang indah. Karena saya, Anda, semua saat ini punya satu arah yang sama. Sama-sama menuju kematian. Sama-sama menuju kematian kita. Mari kita persiapkan dengan menumbuhkan keyakinan kepada Tiratna, menjaga pintu-pintu karma, tubuh, ucapan, dan batin kita dalam praktik-praktik yang telah diajarkan Buddha. Demikian untuk Dhamma pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bante Nyanasila yang telah membabarkan dharmanya. Setelah kita mendengarkan khotbah, marilah kita diberikan kesempatan pada hari di Katina ini untuk berdana Katina langsung kepada anggota Sangha. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisatwarya Mahasatwarya, Namo Sarve Bodhisatwarya Mahasatwarya, Namo Sarve Bodhisatwarya Mahasatwarya. Bante, kami mempersembahkan kain jubah beserta perlengkapan lain kepada Sangha. Kiranya Bante, Sangha berkenan menerima persembahan kami. Kain, jubah, beserta perlengkapan lain. Dengan diterimanya kain persembahan ini untuk dijadikan jubah, kami mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Usai sudah satu masa Kalau bisa dari jubah dulu ya. menjalankan puasa. Persembahan jubah dulu. Berlatih diri, meditasi pun dijalani. Ini saat bagi kita para umat Sang Buddha memberikan dana bagi Arya Sangka, siswa nan mulia pejuang Dhamma. Berdana, mari berdana di bulan suci Katina. Berdana, mari berdana untuk kepentingan Arya Sangha. Bulanan penuh berkah
bagi kita para umat Sang Buddha, memberikan dana bagi Arya Sangka, siswa nan mulia pejuang damai. Kini saat bagi kita para umat Sang Buddha, memberikan dana bagi Arya Sangka, siswa nan mulia pejuang damai. Berdana, mari berdana di bulan suci Katina. Berdana, mari berdana untuk kepentingan Arya Sangga. Bulanan penuh berkat, bulan Katina, kita berdana demi Buddha Dhamma. Berdana, mari berdana di bulan suci Katina. Berdana, mari berdana untuk kepentingan Arya Sangga. Bulanan penuh berkat, bulan Katina, kita berdana demi Buddha Dhamma. Bulanan penuh berkat, bulan Katina, kita berdana demi Buddha Dhamma. Usai sudah satu masa, biku menjalankan puasa. 3 bulan lamanya berlatih diri, meditasi pun dijalani. Kini saat bagi kita para umat Sang Buddha, memberikan dana bagi Arya Sangka, siswa nan mulia pejuang damai. Berdana, mari berdana di bulan suci Katina. Berdana, mari berdana untuk kepentingan Arya Sangga. Bulanan penuh berkah, bulan Katina, kita berdana demi Buddha Dhamma. Kini saat bagi kita para umat Sang Buddha, memberikan dana bagi Arya Sangka, siswa nan mulia pejuang damai. Kini saat
bagi kita para umat Sang Buddha, memberikan dana bagi Arya Sangga, siswa nan mulia pejuang damai. Berdana, mari berdana di bulan suci Katina. Berdana, mari berdana untuk kepentingan Arya Sangga. Bulan penuh berkat, bulan Katina, kita berdana demi Buddha Dhamma. Berdana di bulan suci Katina. Baik, setelah kita memberikan dana katina, marilah kita bersama-sama bersikap anjali karena Bante akan memberikan pemberikan air suci katina. Saya mohon umat yang ada di bawah untuk naik ke atas. Baik, kami akan membacakan Anumodana Kata sebagai rasa syukur dan terima kasih mendalam atas sanggadana yang Anda lakukan. Anda bisa merenungkan aspirasi dan melimpahkan jasa dari kebajikan yang Anda lakukan. Yata wariwaha pura paripuranti sakarang iwamiwa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sabi purantu sangkapa candu panarasu yata manico tirasu yata sabi tiyo Wiwajantu sabaraka winasatu ma'ati bhawa twantarayo sukiti ika yuko bhawa abhiwadanasi liyasani cang wutang pancayino Cataru dhamma wadanti ayu wano sukang palang jayanto bodhiya mule sakaya nang nandi wadano ewang tuang wijayo Hijaya sujaya manggale aparajita palan kesiese patawi bukari abisekesa babuddha nang agapato pamodati sunaka atang sumanggalang supapatang sukutitang sukano sumohuto casuyi itang pramaca risupadakinang kaya kamang wa cakamang padakinang padak kinang maknoka mang paniti te padak kina padak kina nikat uwa nak laban tati pada kini pak waktu sabak mangga lang rakantu sabate wata
Sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhagwatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhagwatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubhavena sada soti bhavantu te. Baiklah, setelah itu kita melanjutkan dengan pembacaan pelimpahan jasa Etawata. Etawata ca ambehi samba ang punya sampada sa dewa Sabha sampa visidia Etawata ca ambehi sambatang punya sampada sabe buta anumo danto sabha sampati sidia Etawata ca ambehi samba tang punya sampada sabe sata anumo danto sabha sampati sidia Akasata cabu mata dewa naga maidika punyangta anumoditwa cira rakantu lokasanti Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyangta anumoditwa cira rakantu Indonesia idang wo natinang hontu sukita hontu natayo idang wo natinang hontu sukita hontu natayo idang wo natinang hontu sukita hontu natayo dewa wasa tukalena sasa sampati hotu ca pito bawa tuloko raja bawa tudamiko akasata cabu mata dewa naga mahidika punyangta anumoditwa cira rakantu keluarga budayana Indonesia akasata cabu mata dewa naga maidika punyangta anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata
Jebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumo ditwa cirang ragantu disanang akasata jebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumoditwa cira ragantu no guru akasata jebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumoditwa cirang ragantu mang parang di sadu sadu sadu. Kami mengundang umat untuk berdiri, saling berhadapan dengan bersikap anjali untuk mempersilahkan Biku Sangga meninggalkan ruangan Dharmasala. Umat dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk Namaskaragata yang akan dipimpin oleh Upasaka Pandita Wimala Bhakti. Mohon waktunya. Baiklah saudara-saudara dalam Dharma, marilah kita akhiri puja bakti pada hari ini dengan bernamaskara-gata. Arang sama sambudo bhagawa buddhanga adiwademi. Namo Buddhaya. Swagato bhagavata dhammo dhammam namassami. Namo Dhammaya. Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.
Sebelum mengakhiri rangkaian Katina Puja pagi ini, diinformasikan bahwa selain acara Katina Puja, ada juga acara Baby and Kids Blessing dan Wisudi yang akan dilaksanakan siang ini mulai pukul 12.30 WITA. Akhir kata, saya mengucapkan dan panitia mengucapkan selamat Hari Raya Katina. Semoga semua jasa kebajikan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi kebahagiaan semua makhluk dan semoga berkah Katina melimpah kepada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.